Halo teman-teman semua, saya Milton Novia. Di pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan pemrograman R atau R programming. Dan nanti distribusi tabel frekuensi akan dijelaskan oleh Dani. Nah, di sini saya mulai dengan apa itu R programming. Pemrograman R adalah proses untuk menulis kode menggunakan bahasa R yang biasa digunakan untuk analisis data, statistik, dan visualisasi data, serta membuat grafik. Proyek pembuatan software R ini pertama kali dikerjakan atau dibuat oleh Robert Gentleman dan Rusty Haka dari Departemen Statistika Auckland University pada tahun 1993. Selanjutnya yaitu tipe-tipe data pada pemrograman R. Ada 5 tipe data. Yang pertama itu numerik atau tipe data yang mencakup angka desimal dan bilangan bulat, lalu integer, bilangan bulat tanpa desimal, dan chart yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks ataupun string ataupun yang bisa kita kenal dengan karakter. Ini ditandai dengan tanda kutip 2, seperti contohnya yaitu kata-kata seperti nama, terus juga tempat tinggal, kota, dan seperti itu. Selanjutnya yang keempat itu ada logical atau tipe yang kita kenal dengan boolean, itu terdiri dari 2 nilai yaitu true dan false atau T dan F. Lalu juga function yang ditandai dengan adanya function. Lalu di dalam tipe R ini terdapat 2 deklarasi variabel. Yang pertama itu deklarasi menggunakan berisi satu data dan juga beberapa data. Yang pertama satu data itu biasanya dituliskan dengan seperti contoh nama variabel dan juga langsung dituliskan dengan nilai variabelnya. Nanti untuk mendeklarasikan datanya itu kita tuliskan nama variabelnya, lalu outputnya itu seperti terlihat yaitu nilai variabel. Selanjutnya untuk berisi beberapa data itu dituliskan dengan nama variabel sama dengan C, itu merupakan gabungan dari nilai variabel yang terdiri dari 1, 2, 3, 4. Nanti untuk menanggalnya itu menuliskan dengan nama variabelnya, lalu akan datanya itu akan tertuliskan atau dikeluarkan oleh outputnya itu 1, 2, 3, 4. Selanjutnya itu ada instruksi dasar pada pemrograman R. Ada beberapa instruksi dasar. Yang pertama itu untuk menginput data. Nah, yang pertama menginput data langsung pada konsol R yang tersedia. Datanya pun dapat berupakan vektor dan array atau karakter, itu dapat dengan langsung seperti contoh tadi itu variabel sama dengan C dalam kurung datanya. Lalu untuk menginput data langsung pada konsol R yang tersedia dengan cara mengetik sendiri data itu yang dimasukkan itu dapat dengan menuliskan scan. Lalu itu selanjutnya itu untuk menginput data melalui data frame, itu dapat dituliskan variabel edit data.frame. Lalu juga untuk menginput data dari luar melalui file notepad itu menggunakan data.txt, itu dapat dituliskan dengan scan data.txt. Selanjutnya juga instruksi dasar yang selanjutnya itu ada di edit data. Nah, yang itu ada pertama untuk mengedit itu mengedit variabel 1 ke mengedit variabel 2, disimpan ke variabel 1 menggunakan variabel 1 sama dengan edit variabel 2, atau bisa juga langsung dengan menuliskan fix, itu untuk merubah variabel yang langsung disebutkan di nilai parameternya atau variabelnya. Seperti contoh di bawah ini, fix A, nanti langsung diedit data yang ada di parameter A tersebut atau variabel A. Selanjutnya itu dengan mengubah variabel melalui data frame, itu dapat dituliskan dengan variabel 1 sama dengan edit data.frame variabel 2, nanti ini tuh akan disimpan ke variabel 1. Selanjutnya juga ada instruksi untuk menampilkan data. Nah, ini tuh terdapat beberapa cara. Yang pertama dengan print variabel. Ini contohnya variabel angka, yaitu nilainya 10. Nanti print angka itu akan keluar 10. Lalu bisa juga dengan cat atau cat itu langsung cat teks variabel. Contohnya angka 10, itu variabel angka, nilainya 10. Cat itu bisa kita tulisin teks apa yang kita mau masukin dulu, misalnya nilai titik 2, terus angkanya tutup kurung. Nah, ini nanti akan terdapat output yaitu nilai titik 2, 10. Nah, lalu untuk mengetikkan variabel langsung, jadi variabelnya angka, misalnya angka 10, lalu kita ketik langsung angka, nanti outputnya juga sama yaitu 10. Ini juga ada untuk membuat fungsi menggunakan var sama dengan function to parameter, untuk mengedit fungsi juga fix var fungsi, seperti itu. Selanjutnya langsung kita masuk ke fungsi-fungsi yang ada pada pemrograman R. Itu ada beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi mode atau fungsi mode. Nah, ini itu untuk apa? Untuk mencari tahu tipe data dari sebuah variabel. Bentuk umumnya itu mode dalam kurung nama variabelnya apa. Nah, misalnya di contoh ini ada nama, itu tuh variabel nama, itu tipe datanya itu swallow. Nah, jadi kita mencari variabel nama itu tipe datanya apa. Nah, itu mode nama, nanti bakal keluar di sini bahwa tipe data dari variabel nama itu sendiri adalah karakter. Selanjutnya juga dengan umur sama dengan 40, mode umur. Jadi tipe data yang ada pada variabel umur itu merupakan numerik, dan selanjutnya juga seperti itu logical, itu jawaban sama dengan itu kan true. True itu merupakan tipe data logical atau boolean. Selanjutnya itu ada fungsi array. Nah, untuk bentuk umumnya ini itu nama variabelnya apa, arraynya indeks awal, indeks akhir, dim atau kayak
dimensi sama dengan C dimensi 1 sama dimensi 2. Nah, ini kita lihat bahwa arahnya itu di indeks awalnya itu ada 1, di indeks akhirnya itu 4, dan dimensinya itu ada 2,2. Nah, nanti saat kita menuliskan X atau variabelnya akan muncul output seperti berikut. Itu ada kita dapat dulu lihat ini indeks awalnya itu merupakan 1 dan indeks akhirnya itu 4. Lalu di sini arahnya itu merupakan dimensi 2,2. Nah, selanjutnya itu ada di fungsi min atau untuk mencari nilai terkecil dari sebuah kelompok data. Nah, untuk umumnya itu minimal dan variabel. Lalu fungsi maksimal juga sama, maksimal nama variabel. Selanjutnya itu ada fungsi sort dan lag. Nah, sort itu tuh untuk apa? Untuk mengurutkan data dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Misalnya nanti kita mempunyai data itu di acak 3, 4, 5, 1, 2 gitu. Nanti kalau kita menggunakan fungsi sort terus nama variabelnya apa, nanti akan keluar data kita yang telah diurutkan berdasarkan nilai terkecil. Jadi dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu ada fungsi lag itu untuk apa? Untuk menghitung jumlah data dari sebuah variabel. Itu bentuk umumnya lag dalam kurung nama variabelnya. Nah, itu terakhir ada fungsi round, itu untuk membulatkan nilai dari sebuah variabel pecahan. Nah, bentuk umumnya itu apa? Round, dalam kurung nama variabel. Jadi rata-rata fungsi dalam R ini langsung menuliskan fungsi apa yang ingin dicari, lalu dalam kurung nama variabel. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencoba langsung langsung pemrograman R ini dapat menginstal dua, yaitu bahasa R dan juga menginstal R Studio-nya. Nah, melalui link berikut untuk menginstal bahasa R-nya melalui www.rproject.org. Nah, ini nanti bisa pilih download, lalu pilih yang dari Indonesia. Lalu untuk menginstal R Studio juga dapat langsung di download R Studio Desktop ini. Lalu nanti jika teman-teman sudah menginstal dua-duanya, teman-teman bisa memulai pemrograman itu di R Studio dengan buka file baru, klik menu file, terus new file, nanti ada R-script. Nanti itu untuk membuka jendela baru dalam mulai mengerjakan pemrograman bahasa R. Selanjutnya ini ada materi distribusi frekuensi yang akan dijelaskan oleh Dani. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Seberapa lama kita langsung ke coding aja ya setelah ini. Kita menginputkan data sama dengan C dalam kurung. Ini datanya sudah ada, langsung copy saja, copy paste, enter. Kita lihat panjang length-nya atau panjang datanya. Length data, enter. Nah, di sini berarti panjang datanya ada 20 nih. Setelah itu kita coba lihat min datanya. Min data, enter. Data terkecil berarti 40 nih. Nah, max datanya atau data terbesarnya adalah ya 90. Setelah itu kita sort nih biar datanya dari terkecil ke terbesar. Sort data. Nah, terus kita menentukan banyaknya jumlah kelas menggunakan aturan Arceus. Nah, kita jangkauan sama dengan jumlah kelas sama dengan 1 ditambah, ini aturannya nih, rumus aturannya 3,22 dikali log 10 dalam kurung length data. Kita tutup kurung, terus kita enter jumlah kelas, enter. Nah, kan ini masih pecahan, kita jadi bulat ya dengan round buka kurung jumlah kelas, tutup kurung, enter. Nah, udah nih. Setelah itu kita jangkauan, menentukan jangkauannya atau range-nya menggunakan max data dan min data. Jangkauan sama dengan max data dikurang min data. Terus kita enter, kita ketikkan lagi jangkauan, enter. Nah, jangkauannya 50 nih karena 90 dikurang dengan 40. Terus kita menentukan intervalnya nih, interval sama dengan jangkauan dibagi jumlah kelas, enter, interval, enter. Nah, karena ini masih pecahan atau koma juga, kita memakai round interval tutup kurung. Nah, udah. Setelah itu kita menentukan frekuensi nih. Frekuensi sama dengan function buka kurung x, ini adalah vektor satu ininya, x, y itu buat variabel atas,
Z buat variabel bawah. Kurung awal sama dengan 0, enter, for, perulangan for, buka kurung I, in 1.2, panjang data, length data, enter, kurung awal lagi, enter, if, buka kurung X, kurung siku I, kurung siku, lebih dari sama dengan Y, operator N dan X, kurung siku I, kurung siku, kurang dari sama dengan Z, tutup kurung, enter, buka kurung awal, A sama dengan A plus I, enter, print, tampilkan A, enter, tutup kurung awal, enter, tutup kurung awal, enter, tutup kurung awal, enter. Nah, udah kan? Terus kita nentuin frekuensinya nih. Karena di sini angkanya dari 40 sampai 90, saya menggunakan kelipatan 10, yaitu 40, 50, 50, 60, 60, 70, dan seterusnya. Frekuensi data, 40, 50, enter. Frekuensi, buka kurung data, 50, 60, tutup kurung, enter. Frekuensi, buka kurung 60, data dulu, data, 60, 70, tutup kurung, enter. Frekuensi, buka kurung data, 70, 80, tutup kurung, enter. Frekuensi, buka kurung data, 80, 90, tutup kurung, enter. Nah, udah dari itu kan udah ketemu nih frekuensinya. Kita akan memasukkan tabel frekuensi ini ke dalam tabel, yaitu F sama dengan edit dalam kurung data dot frame, buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, udah. Terus kita bikin ini jadi kelas, ininya karakter, ininya 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, nah bentar, terus yang ini udah. Setelah itu kita keluar dulu, terus kita edit lagi, F sama dengan edit data dot frame, buka kurung F karena F nya tadi masukin datanya, terus enter. Terus di sini kita bikin jadi frekuensi, tipenya numerik, enter. Nah, di sini kan di sini frekuensinya yang paling pertama adalah 94, terus ke bawahnya 80, 80, 75, 53, 80 di 50, 75 di 60, 70, 53 di 80, 80, 90, 31. Nah, selesai. Kita keluar, kita gedein lagi. Habis itu kalau mau lihat ininya tapi nggak pakai table, bisa F $ frekuensi kurang dari min F, enter, F. Nah, hasilnya seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.